ada wacana pertemuan Bapak Prabowo dengan Ibu Megawati. Konon katanya akan bertemu sebelum dilantiknya Bapak Prabowo 20 Oktober yang akan datang. Tapi kali ini kelihatannya para pimpinan politik legowo dan mendukung cita-cita Bapak Prabowo untuk pemberantasan korupsi. Apalagi narasi Bapak Prabowo menginginkan bahwa semua yang akan membantu beliau itu tidak boleh ada yang terlibat korupsi. Selamat siang, kembali lagi bersama Mr. Puisi Live. Para milenial, para pencinta berita, pencinta seni, dan pencinta bangsa, ketika kemerdekaan ini sudah begitu lama, percekcokan di antara para elit politik tetap terjadi. Ada yang mengatakan bahwa demokrasi semu. Banyak juga mengatakan bahwa masyarakat tidak sejahtera karena korupsi merajalela. Di tahun demokrasi yang tidak demokratis. Untuk itu ada wacana pertemuan Bapak Prabowo dengan Ibu Megawati. Konon katanya akan bertemu sebelum dilantiknya Bapak Prabowo 20 Oktober yang akan datang. Makna dari pertemuan ini yang perlu kita bahas. Kenapa harus sebelum dilantiknya Bapak Prabowo Subianto? Apakah ingin bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo dari PDI Perjuangan, ataukah ada wacana-wacana lain yang akan dibahas ketika nanti Bapak Prabowo sudah memimpin bangsa ini? Banyak orang mengatakan, ada pengamat politik Adi Prayitno mengatakan bahwa untuk bergabung PDI Perjuangan ke Kim Plus ini sangatnya jauh. Nah ini mungkin saja terjadi karena banyak narasi yang mengatakan bahwa pertemuan ini bukan ingin bergabung, bukan untuk mendapatkan jatah menteri. Bergabungnya Bapak Prabowo dengan Ibu Megawati itu hal yang biasa karena tidak pernah ada masalah di antara kedua tokoh bangsa ini. Nah, kita akan nantikan betapa penting berita ini, dan rasanya memang PDI Perjuangan akan mendukung pemerintahan Bapak Prabowo walaupun tidak ada di kabinet yang akan datang. Nah, yang ketar-ketir adalah Kim Plus itu. Sekian banyak partai politik yang semua menginginkan dapat jatah menterinya. Tetapi terlihat saat ini bahwa tidak seambisi dulu. Kayak dulu PDI minta sekian kursi, Nasdem minta sekian kursi, Golkar minta sekian kursi, PKB, PAN. Tapi kali ini kelihatannya para pimpinan politik legowo dan mendukung cita-cita Bapak Prabowo untuk pemberantasan korupsi. Apalagi narasi Bapak Prabowo menginginkan bahwa semua yang akan membantu beliau itu tidak boleh ada yang terlibat korupsi. Kemungkinan akan ada gebrakan yang luar biasa. Bapak Prabowo ketika dia sudah dilantik, 1 hari atau 2 hari setelah dia lantik, akan ada gebrakan yang luar biasa yang akan diinformasikan oleh Bapak Prabowo, sehingga dalam 100 hari kepemimpinan Pak Prabowo itu akan ada gebrakan-gebrakan untuk melaksanakan program kerja yang telah dicanangkan dan yang telah ditetapkan. Sehingga apa yang dicita-citakan Bapak Prabowo untuk mensejahterakan rakyat memang bisa benar-benar terjadi. Untuk itu marilah kita dengarkan para pengamat politik, para politikus mengenai wacana pertemuan Bapak Prabowo dengan Ibu Megawati.
yang paling penting semoga pertemuan ini menjadikan hal yang positif sehingga pemerintahan Pak Prabowo 100% didukung oleh partai politik yang bergabung, kemudian ditambah lagi PDI Perjuangan. Namun dukungan itu janganlah dijadikan kartel. Kalau itu yang dibuat oleh Bapak Prabowo, maka cita-cita untuk demokrasi, cita-cita untuk memberantas korupsi, cita-cita untuk memberantas dan mensejahterakan rakyat banyak akan jauh dari harapan. Marilah kita dengarkan, kita simak dan kita analisa. Semoga berita-berita yang ditayangkan di televisi ini dapat kita bahas dengan baik, dengan jujur, sehingga mampu membantu masyarakat luas di negeri yang kita cintai ini. Selamat malam pemirsa. PDIP dan Gerindra meyakini pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto akan terjadi sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Setelah tertunda lama, akankah pertemuan keduanya terwujud kali ini? Lalu apa untung rugi pertemuan ini bagi Mega dan Prabowo di masa pemerintahan ke depan? Mungkinkah pertemuan ini menandakan ada ancang-ancang Prabowo yang ingin lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi? Bersama saya Afini Malik, inilah Panggung Demokrasi jelang pelantikan Prabowo bertemu Megawati. Baik pemirsa, untuk mengulasnya sudah hadir di sebelah kanan saya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Bang Habib, halo, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Bang Silvester Matutina. Bang Silvester, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan pakar komunikasi politik Bang Effendi Ghazali. Bang Egy, halo, selamat malam. Di sebelah kiri saya perkenalkan sudah ada juru bicara PDIP Mas Guntur Romli. Mas Guntur, halo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan satu lagi pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Praetno. Bapak-bapak, Mas Adi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Kita akan bahas lebih jauh soal wacana pertemuan Prabowo dengan Megawati. Saya akan ke pihak Gerindra terlebih dahulu. Bang Habib, ini pertemuannya setelah tertunda lama ya. Wacananya dari April, apakah akan segera terwujud benar sebelum pelantikan tanggal 20 Oktober, Bang Habib? Saya tidak dalam kapasitas ya menyampaikan informasi, tapi sama-sama kita saksikan tadi Pak Sekjen Gerindra Pak Ahmad Muzani menyatakan hal tadi ya. Cuma memang pertemuan-pertemuan seperti ini biasanya memang bisa saja terjadi dadakan. Jadi wacananya sudah agak lama, tetapi teknis pelaksanaannya bisa saja terjadi dadakan. Saya mengacu kepada pertemuan-pertemuan sebelumnya dari Pak Prabowo misalnya dengan Ibu Megawati beberapa kali pertemuan, lalu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ketika kita masih berseberangan kubu ya. Itu mungkin sih sudah dirancang lama, tapi teknis pelaksanaannya itu yang bisa mendadak. Iya, mendadak. Apa yang kemudian kalau sekarang ada hambatan komunikasi atau ternyata tinggal menentukan harinya? Kalau dadakan tetap harus juga janjian kan? Ya, menurut saya ya secara teknis nggak ada masalah, nggak ada handicap apapun untuk terjadinya pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Cuma memang kemarin kan kita tahu proses penentuan rekomendasi calon pilkada itu semua ketua umum partai pastinya seperti itu ya. Sampai saat ini sebetulnya hanya sedikit menurun ya kesibukannya ya. Jadi dua tokoh yang sama-sama bertanggung jawab atas institusi yang besar, sehingga nggak gampang. Tambah lagi eventnya sekarang ini event pilkada serentak di seluruh provinsi dan kabupaten. Ya, yang menginisiasi apakah Pak Prabowo atau dari? Biasanya dua arah yang seperti itu bisa. Oke. Jawaban yang kita nantikan kalau kemudian saya juga mengutip statement dari rekan-rekan PDIP Mas Romli bahwa Ibu Megawati merespon positif pertemuan ini. Maknanya bahwa sebenarnya juga tidak ada hambatan komunikasi dari Ibu. Tinggal apa lagi kalau dari pihak PDIP? Ya, kalau saya mau mengutip dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto yang saya nemani waktu ada diskusi di Hutan Kayu minggu lalu, ya sepertinya akan ada pertemuan sebelum pelantikan ya, tanggal 20 Oktober. Dan itu juga akan menguatkan apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad Muzani dari Sekjen Gerindra bahwa itu akan ada pertemuan. Tapi sampai sekarang kami masih belum mendapatkan informasi harinya kapan, jamnya kapan, karena kan sampai sekarang juga Ibu Mega masih di luar negeri, ada lawatan ke Rusia mendapatkan
Doktor honoris causa dan juga ziarah ke makam Imam Bukhari di Uzbekistan. Tuh, Jadi masih menunggu kepastian belum ada soal hari kapan pertemuannya, tapi isyarat bahwa itu pertemuan akan terjadi pada tanggal 20 Oktober sebelum Oktober itu mungkin bisa terjadi, tapi kapannya itu kami masih belum mendapatkan. Tapi PDIP yakin bahwa sesuai dengan ini kan statementnya sama Mbak Puan sama Pak Ahmad Muzani mengatakan pokoknya akan ada pertemuan dalam waktu dekat, lalu kemudian satu lagi sebelum 20 Oktober itu pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden. Ya, kalau saya tidak salah dengar ya, disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan. Tapi Mbak Puan juga ngomong kayak gitu, bahwa sebelum 20 Oktober akan ada pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Oke, sebelum saya masuk kemudian ke para pengawat politik, ada kemudian perbedaan karena terakhir ternyata Bang Dasko mengatakan bahwa belum ada waktunya. Kita simak bersama statement dari Dasko berikut ini. Jadi kita juga jadi orang luar lebih banyak tahu betul bagaimana pertemuan itu tanggalnya kapan. Nah, sementara Pak Prabowo saat ini masih konsultasi untuk nomenklatur dan kemudian melakukan profiling orang-orang yang akan duduk di kabinet. Nah, sehingga kita belum memastikan jadwal pertemuan baik dengan siapapun yang tentunya nanti akan ada jadwal tersendiri, tapi kemudian akan diputuskan apakah kemudian dalam waktu dekat atau tidak dalam waktu dekat. Ya justru makanya saya juga bingung gitu loh. Kita aja yang di dalam belum tahu tanggalnya. Insya Allah akan terjadi. Sebelum pelantikan, Pak? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan. Bahkan udah terjadi ya, Pak? Di Bandung, bener nggak tuh, Pak? Bener nggak, Pak? Pokoknya insya Allah akan terjadi sebelum pelantikan. Oke, ini menarik. Jadi Bang Habib, kita harus berpegang pada statementnya Bang Dasko yang katakan justru Pak Prabowo itu lagi sibuk urus kabinet, jadi belum tahu. Bahkan ada kok bisa orang luar lebih tahu dari kita yang internal. Atau Pak Muzani yang bilang sebelum pelantikan tanggal 20 Oktober. Ya, mungkin salah satu penyebab juga masih menjaga perasaan Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi ditinggal apabila pertemuan ini terjadi. Tapi yakinlah, kami sebagai pengamat politik, pengamat cerita-cerita yang banyak ditayangkan di televisi, yakinlah pertemuan ini pasti akan terjadi. Mungkin satu hari sebelum pelantikan. Mungkin tanggal 19 akan terjadi, ini pun pada malam hari. Ya, karena kalau ini tidak terjadi kan sebetulnya kurang bagus juga untuk perkembangan hubungan antara Bapak Prabowo dengan Ibu Megawati. Maka walaupun ini pertemuan terjadi last minute, tetapi sangat penting juga untuk bisa bergabung ataupun tidak bergabung. PDI Perjuangan itu tetap akan kritis terhadap pemerintahan. Yang paling penting di sini bahwa ganjalan apa yang telah terjadi di PDI Perjuangan itu sendiri, karena banyak sekali tokoh-tokoh PDI Perjuangan yang tidak menginginkan Ibu Mega itu bertemu dengan Bapak Prabowo, karena wapresnya Pak Prabowo adalah Mas Gibran. Tetapi di lain pihak bahwa Ibu Megawati dan Puan merasa tidak ada masalah apa-apa dengan Bapak Prabowo, hubungan tetap baik. Memang tidak terjadi pertemuan itu karena kompetisi kemarin Pilpres itu sangat sangat ketat. Di samping itu tidak mungkin akan terjadi. Nah, setelah dimenangkan oleh Bapak Prabowo, kiranya pertemuan ini yakinlah pasti akan terjadi. Analisa saya akan terjadi pertemuan pada malam hari tanggal 19 Oktober yang akan datang. Bapak-bapak, para hadirin, para pencinta Mr. Puisi Live, kiranya itulah makna dari pembahasan apakah Bapak Prabowo dan Ibu Mega akan ketemu. Kalau itu yang terjadi, akan lebih baik lagi, di mana pemerintahan Bapak Prabowo mulai take off dengan lapang dada, dengan
persoalan-persoalan yang tidak terlalu banyak, sehingga Bapak Prabowo harus membuktikan program kerja yang dilakukan, terutama untuk pemberantasan korupsi. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, demikianlah uraian kami yang singkat ini. Semoga Bapak, Ibu-ibu sekalian, para milenial selalu mengikuti berita-berita yang kami siarkan, dan jangan lupa juga selalu subscribe, follow, dan share Mr. Pusraya. Bye-bye.